Aku akan mengalahkanmu. Aku akan membunuhmu sampai mati, si Gongxiang. Aku akan memukulmu. Kamu yang membawa wanita ini pulang, hingga membuat keluarga ini hancur. Aku akan memukulmu sampai mati. Lihat aku, lihat aku. Jika kamu tidak muncul, Yao Tingchen dan aku bisa hidup dengan baik. Kenapa kamu memisahkan kami? Memaksaku menikahimu, dan membuatku hamil? Jangan sebut nama Yao Tingchen di depanku. Aku hanya ingin menyebutnya. Orang yang kucintai adalah dia. Aku mencintainya. Kenapa? Kenapa kamu memisahkan kami? Inikah yang kamu pikirkan? Aku membencimu karena kamu merusak kebahagiaanku. Aku sangat membencimu. Kamu merusak hidupku. Berikan padaku. Siapa yang mengizinkanmu memukul Yuntang? Tong Yuan, kamu memiliki bayinya. Kamu benar-benar sangat membencinya? Jangan sebut soal bayi. Aku tidak ingin memiliki bayinya. Aku tidak rela melahirkan di rumah ini. Tong Yuan, kamu sangat kejam. Kamu sama sekali tidak pantas mendapatkan cinta Yuntang. Yuntang, hanya aku yang mencintaimu dengan tulus. Kamu tidak boleh menyiksanya. Dia milikku. Kamu hanya milikku. Tong Yuan, kamu wanita yang jahat. Seseorang, dia hanya pantas tinggal di gubuk kayu. Seret dia keluar. Ya, Ayah, biarkan aku ikut denganmu. Kamu bukan hanya ayah mertuaku, tapi juga guruku yang membawaku masuk ke dunia bisnis. Biarkan muridmu menyaksikan negosiasi paling berani dan strategis yang pernah kamu lakukan. Oke? oke, naik ke mobil. Berhenti di sini. Aku dengar Yuntang pernah bilang, dia akan memikirkan cara yang drastis untuk membalikan keadaan. Tak disangka, itu tersembunyi di perusahaan sekuritas ini. Ayah, Mungkin Yuntang sudah membalikan keadaan. aku tak pernah ke sini seumur hidupku. Jujur, kalau ada kesempatan, aku ingin masuk dan lihat apakah tempat ini adalah dunia yang sama sekali berbeda untuk mewujudkan ambisiku. Ayah, kenapa kita tidak masuk sekarang? Kita tidak bisa menunda lagi. Setelah Yuntang kembali, mari kita luangkan waktu untuk mendengarkan ide-ide briliannya yang kuat dan tak terikat. Ayo pergi. Tuan Xiaosheng. Kamu mendominasi di bidang falas dan properti. Tidakkah kamu merasa bosan? Perlu orang lain yang memegang kendali? Tuan Du, kamu memang hebat dalam saham. Tapi kamu awam dalam falas. Kamu seharusnya paling tahu bahwa ada pepatah lama di Tiongkok. Kalau mengambil bagian untuk keseluruhan, kamu akan semakin bingung. Masih belum pasti siapa yang melakukannya. Dengar, semuanya. Saya yakin Mark Jerman akan segera pulih. Situasi ekonomi Jerman sangat buruk. Pemerintah Weimar sudah kehilangan kendali. Mark terus terdepresiasi dan akan menembus lantai sampai ke dasar neraka. Biar ku jelaskan. Aku lebih bisnis. Permainan yang bisa bangkit di atas segalanya. Saham. Ambil semua posisi Mark Jerman. Oh, Tuan Du, apakah keluargamu tidak punya uang dan diambang kebangkrutan?
Kamu main karate. Bagaimana kalau aku punya uang? Itu tidak mungkin. Saya memiliki intelijen ekonomi yang paling dapat diandalkan. Saya lebih familiar dengan situasi keluarga Du daripada kamu. Tapi jika kamu bisa mengeluarkan 200.000 dolar perak, sesuai dengan harga beli Mark saat ini, saya akan menjual padamu. Jumlah yang bisa kamu beli. Kamu bilang begitu. Ini yang ayah berikan padaku. Tahan. Ini 1 juta yuan. Tukar semua ini ke Mark untukku. Permainan kita baru saja dimulai. Luangkan waktu untuk bermain denganku. Ayah, benar tidak apa-apa? Sensia bilang dia akan membunuhku. Tenang saja. Aku sudah menelepon untuk mengundang semua wartawan asing datang ke sini. Saat itu, di depan publik. Jepang tidak berani menyakitimu. Hanya jika kamu mengatakan yang sebenarnya. Seluruh keluarga kita akan selamat dari situasi putus asa. Yuan, keluar dari mobil. Cepat keluar. Ayah, ada apa? Aku baik-baik saja. Yuan, perlu ke rumah sakit? Ayah, ayah, ayah. Ayah, ayah, ayah. Yuan, Ambil dompetku. Ayah, dompetku ada di dalam. Ada uang 5 yuan di dalamnya. Ketika aku datang ke Shanghai 36 tahun yang lalu, aku membawanya bersamaku. Setelah itu aku berkeliling. Dan sekarang aku akhirnya kembali ke titik awal. Juga uang 5 yuan ini. Yuan, kamu sudah berjanji padaku. Kamu akan membela keluarga Du kita. Benar kan? ya, ayah. Terima kasih. Ayah, ayah, ayah. Ayah. Ayah, ayah. Ayah, ayah. Kondisi pasar terbalik. Kondisi pasar baru dari Mark Jerman sudah terbalik. Lihatlah semuanya. Lihat. Pemerintah Jerman secara resmi mengumumkan, Mark akan dipatok dengan emas. Mark stabil. Lebih dari itu, di pasar sekuritas Amerika, harganya sudah mulai pulih. Bagaimana kamu bisa tahu ini? Ada seorang jenius dalam ekonomi di Jerman. Dia menstabilkan inflasi. Sendirian. Mengurung diri di kamar selama 3 hari. Aku sepenuhnya memahami teorinya. Luar biasa. Kamu genius. Jenius yang luar biasa. Astaga, aku sudah kehilangan lebih dari 200.000 yuan. Kupikir sudah waktunya berhenti. Kita belum selesai bertarung. Dan bagiku, permainan ini baru saja dimulai. Kita perlu bicara denganmu. Tolong. Ayah, setelah mengalahkan orang asing ini, aku akhirnya bisa menghadapimu di rumah. Setelah langkahku berikutnya, dermaga Jalan Jingbang akan aman. Dan harapanmu akan tercapai.
Aku juga berpikir begitu. Ya, mari kita berbicara. Kita akhirnya membawa ayah pulang. Ini mengerikan. Keluarga Du sedang mengalami masa sulit. Ini perbuatan Yuntang. Dia melibatkan semua orang dalam masalah. Ayah, kamu tidak boleh meninggal. Meninggalkan Yunwei dan semua orang. Sudah cukup. Diam semuanya. Tuan meninggal begitu tiba-tiba. Pada saat ini, kita seharusnya tidak saling menyalahkan. Keluarga Du tidak boleh runtuh. Ketika Tuan pergi, aku sudah berjanji padanya. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama. Nayo Nyerong. Segera siapkan olah pagi untuk Tuan. Jah. Jenderal, Du Ruida tewas dalam kecelakaan mobil. Sementara Du Yunwei tidak bisa datang sementara ini. Du Ruida sudah meninggal? Ya. Meskipun Du Ruida sudah meninggal, pekerjaan mengikuti petunjuk dan menangkap anggota partai pemberontak tidak bisa berhenti. Saya harap Jenderal bisa menunjuk Li Xiaofeng untuk menangani ini. Keluarga Du harus diselidiki. Li Xiaofeng belum pernah pengikut setia Jenderal. Dia tidak berhak menangani ini. Saya pikir tentang hal ini yang mulia. Juga seharusnya tahu informasi dalam. Saya lupa memberitahu Jenderal. Li Xiaofeng setia dan berdedikasi kepada pemerintah Warlord Utara. Dia pernah memberikan saya informasi vital. Saya pikir Jenderal membutuhkan kepala divisi hukum militer seperti dia. Jadi saya menunjuknya melampaui tugas saya dan ikut campur urusan orang lain. Jadi, Xiaofeng, kamu dan keluarga Du adalah saingan. Bisakah kamu menangani masalah dengan adil? Jenderal, tenang saja. Ayah mertuaku entah bagaimana adalah anggota keluarga Du. Terlebih lagi istriku sudah hamil. Saya akan menanganinya dengan adil. Jenderal, Su Haobei sangat sombong. Su Habi, aku akan menghajarnya cepat atau lambat. Masuk, masuk. Jangan berantakan. Anggota keluarga Du selalu disiplin. Hasil terburuk adalah kematian. Kita tidak bisa ditertawakan orang lain. Berdiri tegak, berdiri tegak. Xiaofeng, Xiaofeng diam. Kamu tidak punya hak untuk bicara. Menantuku, ayah mertuamu baru saja meninggal. Kamu tidak menunjukkan bakti padanya. Meratap dan ungkapkan bela sungkawa. Kamu malah yang pertama memimpin orang lain menyelidiki keluarga Du. Leluhur mana di keluarga Du yang menimbun kebajikan, hingga memiliki menantu sepertimu? Aku tidak mau bicara nonsense dengan perempuan. Césaron, ton cap du Yanton. Ya, ya. Berhenti di sini. Butuh bukti jika ingin menangkap seseorang. Jika kita melapor ke Jenderal Shen, tuduhan fitnah bukan hal sepele. Kami bilang du Yanton berkomunikasi diam-diam dans Gongpon Pontak. Apa kamu punya bukti? Jika aku tidak punya bukti, apa menurutmu? Shen Zipei akan membiarkanku menangkapnya? You want know now? Sekarang aku curiga Du Yuntang ada di dalam peti ini. Seseorang periksa, ya, siapa berani? Li Xiaofeng, ayah baru saja dimasukkan ke peti. Kamu ingin membukanya. Jangan berani-berani. Kamu tidak takut disambar petir? Kurang ajar.
Jika kamu berani menghalangi urusan publik, meskipun kamu hamil, aku tetap akan menangkapmu. Li Shoufen, tidak peduli seberapa buruk keluarga Du menghinamu. Hormati yang sudah meninggal. Kamu tidak takut dihukum? Hukuman? Anggota keluarga Du tidak bisa menjaga diri. Jadi hukuman ada di depan mata. Li Xiaofeng, kamu hanya ingin uang. Aku akan memberimu. Naonya Rong Naonya. Berikan semua tabunganku padanya. Ja? Sushi. Li Shoufen, ini cukup untukmu menunjukkan belas kasihan. Untuk melepas peti tuan. Ini hanya cukup untuk melepas peti keluar. Tapi tidak cukup untuk keluarga Du mengadakan pemakaman. Cuiling, Tuan tidak memperlakukan dengan buruk. Jadi saat ini, kamu harus melakukan sesuatu untuknya. Yunwei, pergi ke kamarku untuk mengambil kotak perhiasanku. Ibu, keluarga Du sudah sampai pada tahap ini. Kamu meninggalkan aku uang untuk bertahan hidup. Kamu, Tuan sudah meninggal. Dia memberikanmu semua perhiasan. Tuan sudah pergi. Apa yang masih kamu miliki? Naonya. Setelah ayah meninggal, aku adalah putra muda pertama keluarga ini. Aku harus mengambil kendali. Jadi mengapa aku harus menuruti kamu? Yunwei, apakah kamu tidak ingin tulang ayahmu dikuburkan? Ibu. Jadi, kotak perhiasan ibuku tidak bisa ditemukan, sudah hilang. Suelin, dia adalah hasil didikanmu. Belum lebih dari 1 hari sejak kematian Tuan. Kamu benar-benar memberontak. Tuan, apa yang harus aku lakukan? Ibu, biarkan aku membantumu. Yuan. Aku memiliki 4 akta kepemilikan rumahku sendiri. Suksi. Ini cukup untuk ayah mertuamu mengadakan pemakaman? Aku meminta mas kawin Du Ruohuan. 15% saham keluarga Du. Yuan. Kamu tidak bisa memberikannya. Jiezhat. Tidak. Suksi, berikan padanya. Nona. Kamu tidak tahu. Sekali keluarga Du runtuh, saham-saham ini akan menjadi seonggok kertas tak berguna. Kamu ingin mengambil kesempatan ini untuk mengendalikan keluarga Du, yang akhirnya akan menjadi mimpi belaka. Tong Yuan. Kamu ingin menopang keluarga Du sendirian. Baik, aku membantumu. Besok yakin Jia mengadakan pemakaman untuk anjing tua itu. Kamu bajingan. Ibu kamu bajingan. Ibu. Jangan khawatir. Aku adalah menantu keluarga Du. Aku pasti akan mengantar ayah dengan baik. Yuan.
Li Xiaofan. Hari aku mengadakan pemakaman untuk ayahku. Adalah hari kamu kehilangan dukungan orang. Di Shanghai Bund. Semua orang di Shanghai akan ingat. Kamu adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Nona Bejenggan. Kamu lebih baik membunuh seluruh keluargaku. Aku tidak membunuhmu sekarang. Setelah menangkap Ju Yangtang, aku akan membuat seluruh keluargamu mati. Ibu. Ketika ayah mengalami kecelakaan tragis, dan keluarga Du terpaksa, suamiku Du Yuntang berjuang untuk menang atau mati. Dia mengasingkan diri dari dunia selama 3 hari. Meskipun dia melewatkan pesan kematian ayah, dia berhasil membalikan keadaan dengan sempurna dalam sebuah taruhan dan menghindari provokasi Li Xiaofeng secara kebetulan. Kenapa kamu melihatku? Cepat telepon. Terus telepon. Kamu gila? Ini adalah rencana yang sama sekali tidak mungkin dilakukan. Dalam waktu yang sangat singkat, aku tidak mungkin menemukan 10 pembeli Eropa. Aku tidak peduli. Mulai sekarang, kecuali menjual rumah. Kamu tidak perlu memikirkan apapun. Dan kamu hanya bisa menjualnya kepada orang asing. Sebagai perantara properti timur jauh nomor 1. Jika kamu tidak bisa menyelesaikan transaksi murah ini. Baiklah. Taruhan kita tentang Mark harus diselesaikan sekarang juga. Aku bisa membuatmu bangkrut. Halo, apa? Hello, Tony. Ya, aku Shasheng. Aku punya tawaran bagus. Pihak lain memberikan harga terendah. Apa kamu tertarik? Ya. Ya. Saham, apa yang terjadi? Keluarga Durantu. Tuan meninggal karena kecelakaan mobil kemarin. Keluarga Du baru saja digeledah dan disita. Nyonya bilang kamu harus cepat-cepat bersembunyi. Jangan pernah pulang. Tuan muda, satu-satunya yang bisa kamu lakukan adalah selesaikan transaksi ini dan pergi dari tempat ini. Kalau tidak, Tuan sudah mati sia-sia. Jadi, mari kita buat janji. Ya. Tuan Du, kamu terlihat sakit. Mungkin kita berhenti di sini. Aku akan mengambil kapal untuk berkeliling dunia besok. Mungkin lain kali, ketika aku datang ke Cina, kita buat kesepakatan. Kamu tidak boleh pergi. Tapi kamu tidak terlihat. Bisa terus bekerja. Kurasa, sebaiknya kamu cari tempat untuk beristirahat. Tidak, aku terlalu santai sebelumnya. Jadi aku membuatnya kecewa. Tapi tidak hari ini. Dia belum pergi jauh. Dia masih melihat anaknya yang tidak berbakti. Kamu duduk sekarang. Terus telepon. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Cepat. Jika Ruohuan tidak memohon padaku semalaman, aku tidak akan mengizinkanmu keluar. Kamu bisa mengantarnya di sini. Aku sudah menunjukkan kebaikanku. Jika ada yang berani melangkah lagi,
Aku akan menembak untuk membunuh. Ayah, aku tidak bisa mengantarmu. Semoga yang terbaik untukmu. Bajingan sialan. Tuhan tidak akan memaafkanmu. Ibu mertua, sudah waktunya kamu beristirahat. Hanya Tong Yuan yang bisa memimpin pemakaman. Kita semua sudah setuju. Biarkan aku berkabung untuk Master. Untuk terakhir kalinya. Master. Bagaimana bisa kau meninggalkan kami? Bagaimana kami bisa hidup, Master? Master. Ibu. Biarkan aku mengantar ayah. Master. Saat aku mengantar ayah, aku berharap Yuntang bisa mendukungku di sampingku. Tapi aku berdoa, Yuntang tidak akan pernah muncul. Kalau tidak, dia begitu bersemangat. Dia akan bertekad menghancurkan segalanya. Aku akan mengikuti wasiat terakhir ayah untuk mempertahankan keluarga Du, melindungi seluruh keluarga, dan mimpi ayah. Di momen kritis keluarga Du ini, kamu bisa berkabung untuk ayahku di jalan. Tong Yuan berterima kasih atas persaudaraanmu mewakili keluarga Du. Waspada, semuanya. Aku curiga Du Yuntang akan segera muncul. Li Xiaofeng, ternyata kau mengikuti peti mati untuk memancing dan menangkap Yuntang. Kau sangat kejam. Aku kejam? Ayah, kau pasti akan memberkati Yuntang untuk menghindari bahaya dari penjahat. Tetap aman dan sehat. Ayah. Du Yuntang, apakah kau pria sejati? Keluar. Belum terlambat untuk balas dendam. Itulah yang dilakukan pria sejati. Ayah. Aku terlambat. Meskipun kita tidak bisa mendapatkan proyek Jalan Jingbang, aku tidak akan membiarkan orang Jepang berhasil. Aku berhasil. Ayah, kau bisa beristirahat dengan tenang.
untuk menangkapmu. Butuh usaha. Aku di sini menunggu rezeki noplok. Aku tidak percaya kau tidak datang. Pitapa berbactinia kau. Aku ingin lihat bagaimana kau bisa melindungi keluarga Du. Katakan. Bagaimana kau curang diam-diam di pasar dagang? Li Shaofeng. Kau pikir aku akan memberitahumu? Baik. Jika kau tidak bicara, aku akan menyiksamu perlahan. Sampai kau memohon padaku. Yuntang, kau baik-baik saja, Yuntang. Lihat aku Hongyu. Buka matamu, Yuntang. Yuntang. Sebaiknya ya kau bujuk Jia. Untuk memberitahuku apa yang ingin ku ketahui. Atau kau tak akan pernah bisa membangunkannya. Yuntang, kau baik-baik saja? Yuntang, aku memohon padamu. Apa sebenarnya yang tidak kau beritahu Li Shaofeng? Tolong beritahu Jia. Hanya jika kau memberitahunya, aku akan memohon padanya untuk melepaskan kita. Kita akan pergi dari sini, dan keluarga bertiga akan hidup bahagia. Boleh tidak? Keluarga bertiga? Hi Mei Xiang. Jangan bohong padaku, oke? Kau sudah tahu semuanya. Yuntang, percayalah padaku. Aku benar-benar dipaksa sebelumnya. Aku tulus padamu. Percayalah padaku, Oak. Aku percaya padamu. Keluarga Du hancur sampai seperti ini. Ayahku juga terluka sampai meninggal. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Tidakkah kau pikir ini sangat lucu? Ya, aku sangat lucu. Tapi Yuntang, cintaku padamu niara. Aku mencintaimu lebih dari Tong Yuan. Jangan sebut nama Tong Yuan. Yuntang, jangan paksa aku. Yuntang, aku benar-benar yang satu itu. Siapa yang paling mencintaimu di dunia ini? Percayalah padaku sekali lagi, Yuntang. Oak? Sekali lagi, oke? Bicara denganku. Boleh? Yuntang. Baiklah, Juyantong. Kamu paling mencintai Tong Yuan? Kamu bahkan tidak mau memandangku. Oak. Juyantong. Ingat. Kamu memaksaku. Besok, bawa Juyantong pulang. Dia sudah pergi, selama 3 hari mengabaikan anggota keluarganya. Apa sebenarnya yang dia lakukan? Kamu harus mengetahuinya. Li Shaofeng. Jika kamu mengancamnya dengan anggota keluarganya dan Tong Yuan, dia pasti akan merasa sangat sedih dan kewalahan. Jadi dia akan sangat membenciku. Kamu tidak punya pilihan. Hanya jika pengakuan lisan didapat. Kamu bisa memiliki kesempatan untuk kabur dengan Juyantong. Kalianlah yang tidak berperasaan. Keluarkan kami dari sini. Kalianlah orang jahat.
Nyonya, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nyonya, meskipun kamu membenci menantu laki-laki, kamu seharusnya tidak memukulnya juga. Meskipun menantu laki-laki meminta maaf kepada Nyonya muda dengan berbagai cara. Satu hal tidak palsu. Dia tulus padamu. Jangan dengarkan omong kosong Hongyu. Suksi. Jika bahkan kamu bisa tertipu, berarti Yuntang bisa diselamatkan. Apa? Naonya, kamu menggunakan trik pahit. Tapi siapa yang kamu targetkan? Itu Hongyu. Dia, si rubah sialan itu, yang telah membunuh menantu laki-laki. Tapi bagaimana jika dia terjebak? Dengan kecerdasan, Yuntang. Li Xiaofeng menangkapnya tidak mudah, tapi membiarkan macan kembali ke gunung. Jelas ini menyimpan maksud tersembunyi. Aku bertaruh Hongyu. Sedikit tergila-gila pada Yuntang. Tipu muslihat pahit untuk membuatnya memindahkan kebenciannya padaku. Dia akan berusaha mati-matian menyelamatkan Yuntang. Yuntang, kemari. Kepalanya tenggelam. Yuntang, ini buruk. Ayo pergi dari sini. Cepat! Hati-hati! Yuntang, ayo. Li Xiaofeng? Yuntang. Du Yuntang, kita bertemu lagi. Aku sudah tidak punya kesabaran untuk bermain tutup mulut denganmu. Li Xiaofeng, jangan sakiti dia. Untuk pria yang tidak mencintaimu. Kau mengkhianatiku. Betapa bodohnya. Li Xiaofeng, aku mohon. Aku sudah melakukan banyak hal untukmu. Aku mohon. Aku mohon kau maafkan Yuntang. Maafkan dia. Itu terserah padanya. Jiantong. Apakah kau ingin melihat kematian Tong Yuan dan anak dalam kandungannya? Li Xiaofeng, kau bisa menembakku. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tapi aku mohon. Berlakulah seperti pria. Kau makan Yuan. Dan anak yang belum lahir. Aku bisa berkorban apa saja untukmu. Kau sebenarnya ingin menyelamatkan Tong Yuan. Yuntang, kau jahat. Jiantong, kuja. Lepaskan aku. Jiantong. Lepaskan. Du Yuntang, aku akan membuat Tong Yuan dengan tubuh penuh darah segera turun untuk menemanimu. Persis seperti King Ping dulu. Jika King Ping ada di sini, lihat tanganmu penuh darah. Bagaimana menurutmu dia akan? King Ping begitu murni. Seputih salju. Apakah kamu pikir dia masih akan mencintaimu? Tidak. Yuntang. 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 Yuntang.
Yuntang. Sekarang giliranmu. Aku salah. Aku benar-benar salah. Li Xiaofeng, aku bersumpah. Aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Aku tidak akan pernah. Benar-benar tidak akan lagi. Du Yuntang sudah mati. Kamu tidak punya nilai lagi. Li Xiaofeng, aku sudah melakukan banyak untukmu. Apa kamu lupa? Kamu sudah lupa. Anakku. Anakku. Li Xiaofeng, kumuon. Tolong selamatkan anakku. Qingping kumohon. Qingping, tolong selamatkan anak itu. Qingping, kamu tidak boleh mati. Qingping, kamu tidak boleh mati. Ini tempatnya. Tempat aku pertama kali bertemu Qingping. Apakah kamu bisa bertahan? Tergantung takdirmu. Kamu. Naonya. Kumohon, aku mohon. Tolong terima aku. Hongyu akan membalasmu dengan nyawaku. Kamu juga dianggap dikelilingi pria. Bagaimana mungkin Li Xiaofeng membuatmu begitu menderita? Dia begitu kejam. Hongyu sama sekali bukan tandingannya. Apakah dia begitu kejam? Atau kamu yang berantakan dan jatuh cinta pada Du Yuntang? Aku tidak pernah mencintai Du Yuntang. Tidak pernah. Kalau begitu, buktikan padaku bahwa kau tidak mencintainya, agar aku percaya padamu. Ya, aku mengerti. Aku sengaja memberitahumu kabar buruk ini. Putramu, Yuntang, telah meninggal. Apa ini benar? Tentu saja, dia ditembak oleh Li Xiaofeng. Aku melihat sendiri Yuntang ditembak dan jatuh ke air. Kembalikan anakku. Kau, kembalikan anakku. Kau pecundang tua. Kemari. Kenapa kau takut padanya? Nyonya muda. Sudahkah kau lupa bagaimana si pecundang tua ini memperlakukanmu selama bertahun-tahun? Berapa kali dia menghinamu di depan seluruh keluarga Du? Kau lebih rendah dari pelayan. Tante, waktunya makan. Kau telah merawat kami selama bertahun-tahun. Sekarang putramu sudah tiada. Sekarang giliran kami merawatmu.
Berilah dia makan. Cepat! Tapi makanannya sudah basi. Nyonya muda, jika kau tidak menghancurkannya, siapa yang akan takut padamu di keluarga Du? Berilah makan. Jika kau tidak memberinya makan, baik, kalau begitu aku akan menyerupkan untuk memasukkan mangkuk ini ke dalam perutmu, Nyonya muda. Kokak, kau makanlah. Jika kau tidak makan, kita berdua akan celaka. Bajingan, 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 bajingan. Kau menibak ke bajingan? Sebagai keluarga senior, kau telah menindasku selama puluhan tahun. Bahkan ketika orang tuaku meninggal karena sakit, kau tidak mengizinkanku pulang untuk menjenguk. Setelah melahirkan Ruohuan, dalam sup ayam harianku, kamu menaruh banyak saffron dan kasturi. Aku tidak akan pernah bisa punya anak lagi. Oke, aku akan memberimu rasa penindasan hari ini. Aku sudah menunggu hari ini selama 20 tahun. Ada orang di dalamnya? Eyo. Eyo. Ada orang di dalamnya? Tolong kami. Yuan benar. Panci besar. Panci besar. Pertarungan rumah wanita seperti panci besar. Ini adalah wanita yang diasinkan. Kakak, apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Kamu enggak. Kamu enggak. Kamu juga akan seperti hari ini. Kamu juga akan seperti hari ini. Kamu akan Naonya. 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 Nyonya, kamu harus bertahan. Naonya. Buka pintu. Siapa? Tong Yuan Yuan. Yuan. Tong Yuan, Yuan. Apa yang ingin kamu lakukan? Kenapa kamu datang ke rumah Du di tengah malam? Keluar. Di mana Tong Yuan? Apapun yang terjadi, aku harus membawanya keluar hari ini. Siapapun yang menghalangi akan mati. Apakah itu Tuan Mudayo? Tuan Mudayo, kami di dalam. Naonya Sakura. Tuan Mudayo, tolong kami. Yuan, bertahanlah. Aku akan segera mengeluarkanmu. Nyonya, Tuan Mudayo datang. Tuan Mudayo datang untuk menyelamatkan kami. Nyonya, kamu harus bertahan. Tuan Mudayo sudah di sini. Tuan Mudayo, Tuan Mudayo. Yuan, 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 bagaimana kabarmu? Naonya, Yuan, Naonya.
Yuntang Yuan, ini aku. Aku Yao Tingchen. Aku Yao Tingchen. Ting Chen, Yuan, ayo pergi. Aku akan membawamu ke dokter. Ayo, aku tidak pergi. Aku tidak pergi. kamu akan mati kalau tidak pergi. Aku ingin lahir di sini. Aku tidak pergi. Aku tidak pergi. Ting Chen, biar aku yang melakukannya. Yuan, Tian. Ting Chen, kamu pergi ambil kain bersih. Cepat. Dia lahir. Dia lahir. Yuan, Yuan. Yuan, Yuan. Kamu tidak boleh mati. Kamu tidak boleh mati. Apa yang akan kulakukan jika kamu mati? Tong Yuan, aku peringatkan kamu. Dalam hidup ini, kamu hanya boleh mati setelahku. Jika kamu mati, apa yang kamu hutang padaku dalam hidup ini? Kamu tidak akan pernah bisa membayarnya. Yuan, Yuan. Nyonya Ban Gun. Yuan, pikirkan anakmu. Kamu belum memberi nama anakmu. Anak itu tidak bisa hidup tanpa ibu. Yuan, keluarga Du memperlakukanmu dengan buruk. Kamu bisa pergi bersamaku. Dalam hidup ini, aku tidak akan membiarkanmu dan anak-anakmu menderita lagi. Aku juga tidak akan menyerahkanmu pada siapapun. Kamu hanya milikku. Kamu hanya milikku. Yuan, kamu Denga. Tingchen. Nyonya. Maaf, aku tidak bisa pergi. Aku sekarang seorang ibu. Suksi, berikan anak itu padaku. Bawa anak itu ke sini. Bagaimana menurutmu? Nama Sitang. Aku pikir Yuntang tidak mati. Dia pasti masih hidup. Ting Chen. Ibuku menggunakan darahnya untuk mengakhiri kecerobohanku. Sekarang aku juga seorang ibu. Demi anak-anakku. Aku rela mengorbankan segalanya. Apa yang kamu katakan? Tidak memberiku alasan untuk menghargai hidup untuk siapapun lagi. Ting Chen. Bawa aku kembali ke rumah ibuku. Baik, aku akan mengantarmu pulang. Xiao, apa hubunganmu dengan Tong Yuan? Mau dibawa kemana dia? Aku beritahu kalian, hari ini tidak ada yang boleh meninggalkan keluarga Du. Pergi ya. Siapapun yang punya mata bisa melihat bahwa kalianlah yang ingin membiarkan Tong Yuan mati kelaparan di kamar. Jika hari ini kami berdua tidak datang, 2 nyawa sudah melayang. Jika berani bicara sembarangan lagi, lewati aku dulu. Sudahkah anak ini diberi nama? Ting Chen, turunkan aku. Ya, namanya Du Sitang.
Kenapa memberinya nama itu? Meskipun Yuntang sudah meninggal, dia masih punya anak. Kau ingin anak ini memakai marga Du. Maka kau harus mendengarkan aku. Kau boleh kembali ke rumah ibumu. Tapi kau harus menjaga anak ini. Aku akan biarkan Yunwei membesarkannya. Aku dan anakku tidak akan pernah dipisahkan. Kau benar-benar ingin meninggalkan keluarga Du, ya? Baiklah, salkin kau. Melangkah keluar dari gerbang keluarga Du, marga anak ini akan menjadi Tong, bukan Du. Di masa depan, kau dan anakmu tidak akan bisa kembali ke keluarga Du untuk harta warisan. Aku ingat di tempat inilah ayah memberitahumu untuk hidup rukun dan tidak saling bertengkar lagi. Ini wasiat terakhirnya sebelum pergi. Apakah kalian semua sudah lupa? Yunwei, lupakan saja. Keluarga besar sudah di ujung tanduk. Biarkan saja anak ini pergi dengan tenang. Kurasa mereka tidak berani bersaing denganmu untuk apapun. Suatu hari nanti, aku akan membawa Sitang kembali ke keluarga Du. Tentu saja. Nyonya Yuan, Nyonya sedang berdarah. Cepat ke rumah sakit. Pergi. Dokter, bagaimana kondisi pasien? Kehilangan darah sudah dihentikan. Dirawat di rumah sakit beberapa waktu untuk memulihkan diri. Penyakit akan sembuh. Bolehkah saya masuk dan melihatnya? Tidak boleh. Dia butuh istirahat sekarang. Tolong jangan ganggu dia. Jenderal masih menunggu kita. Medan perang selalu berubah. Jenderal butuh perlindunganmu. Sudah waktunya pergi. Minum di sini sendirian. Apa? Sudah balas dendam? Kosong? Keswa. Ingin menyerah pada dirimu sendiri. Aku pikir kamu sebaiknya kembali ke tempat asalmu. Di rumah emas kita. Kita hanya menyimpan wanita tercantik di Shanghai. Bukan bibi yang sakit-sakitan. Siapa yang tidak ingin bangkit? Tapi lihat aku. Apakah aku hanya mayat berjalan sekarang? Di mana ada kesempatan? Camarilla. Apa yang kamu lihat? Rumah Tong. Jika kamu bisa menemukan cara untuk mendapatkan rumah Tong, Hong Yu, aku pasti bisa membawamu kembali ke masyarakat tinggi Shanghai. Aku? Nyonya, bagaimana aku mendapatkannya? Tentu saja, biarkan Tuan Tong memberikannya padamu. Tentang metode apa yang digunakan, kamu bisa melihat bagaimana melakukannya. Aku pikir dengan kecantikan dan kecerdasanmu, untuk menghadapi pria tua yang buruk, seharusnya lebih dari cukup. Lao Zhao. Ini adalah giok dan akik yang bagus. Di keluarga Tong kita, sudah diwariskan selama ratusan tahun. Apakah kamu pikir jika kamu bisa membayar sedikit lebih banyak? Itu saja. Ambil atau tinggalkan. Tuan, ini terlalu sedikit. Lepaikan. Kami adalah orang yang ingin martabat. Tapi ini seperti memanfaatkan bahaya seseorang. Ayo pergi. Hati-hati.
Tuan. Pelin. Nona, apakah kamu baik-baik saja? Aku? Tebuk kelima. Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Aku sama sekali tidak bisa berjalan. Ini sangat serius. Aku akan mencari dokter untukmu. Baik Tuan, dia. Bukankah dia Bibi Hong dari keluarga Du? Dia adalah musuh nyonya kita. Kita tidak bisa membantunya. Tuan Tong, kamu. Kasihanilah aku. Sekarang keluarga Du hancur. Aku tidak lagi punya tempat tinggal. Sekarang aku hanya berharap. Demi menjadi keluarga dengan keluarga Du, kamu bisa menampungku. Aku tidak akan melupakan kebaikan besar. Tuan Tong. Ada apa? Ada apa? Aku. Tuan Tong, jika kamu bisa menampungku, aku akan menjadi anakmu dan merawatmu di masa tua dan menguburkan jenazahmu. Yuan dia tidak pulang. Aku akan merawatmu untuknya. Tuan Tong, apakah kamu sedang sakit kepala yang sangat parah sekarang? Ya, itu masalah kronis. Kalau begitu biarkan Hong Yu merawatmu. Tuan, jangan pernah. Dia tidak boleh baik. Tong Fu. Istri juga percaya pada Buddha ketika dia masih hidup. Jika dia tahu kita tidak menyelamatkannya, dia akan marah. Selain itu, istri sudah pergi dan Yuan tidak sering pulang. Aku baru membantu rumah.